Selamat sore, Shalom. Ya, ketika Shalom disampaikan itu bicara tentang damai sejahtera yang diberikan. Shalom itu bicara tentang tidak ada perpecahan, semuanya lengkap, semuanya baik. Maka firman Tuhan berkata, apabila kamu masuk sebuah rumah dan berilah salam kepada mereka, dan ketika mereka layak menerimanya, maka salam itu akan sampai atau turun ke atasnya. Shalom itu sampai kepada dia. Makanya ketika kita mendengar firman Tuhan dimulai dengan kata sapaan shalom, ya, mari kita terima shalom ya untuk kita, karena apa yang kita terima itu akan menjadi bagian buat hidup kita. Sekali lagi saya berkata shalom. Ya, puji Tuhan. Firman Tuhan yang disampaikan, biarlah ini menjadi kekuatan kita. Kalau ada sesuatu hal yang menguatkan kita, katakan amin. Ya, pasti itu jadi bagian hidup kita. Nah, sore ini saya akan berbicara sebuah tema yang saya beri judul Hidup di dalam Kasih Karunia Allah. Hidup di dalam Kasih Karunia Allah. Firman Tuhan di dalam Yohanes 1 ayat 16 berkata demikian. Karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Amin. Nah, ketika kita mendengar tentang kasih karunia, sebuah pengertian yang kita pahami, kita pernah mengerti bicara tentang sebuah pemberian dari orang yang tinggi atau atasan, atau Allah kepada seseorang yang tidak pantas menerimanya, hamba atau kita. Ya, jadi sebuah hal yang diberikan dengan limpahnya, padahal orang itu tidak pantas untuk mendapatkannya. Demikian juga itu yang terjadi dalam kehidupan kita, berkat daripada Allah yang terbesar, yaitu kasih karunia, yaitu berupa keselamatan yang diberikan kepada kita semua. Yang percaya katakan amin. Ya, itu adalah sebuah pemberian yang luar biasa. Yesus lahir ke dunia itu adalah kasih karunia Bapa buat dunia ini. Tanpa kelahiran tidak ada penebusan. Tanpa kelahiran Yesus, Yesus tidak pernah mati di atas kayu salib menebus dosa kita. Oleh karena itu berkat terbesar di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya adalah keselamatan. Ya, kasih karunia-Nya diberikan kepada kita. Yesus lahir di dunia. Ketika Yesus makin besar dan dia memasuki pelayanannya, maka ada banyak orang yang merasakan kasih karunia Tuhan. Orang-orang yang sakit datang kepada Tuhan, disembuhkan, dipulihkan, yang mati dibangkitkan, yang membutuhkan nasihat, yang membutuhkan motivasi, diajarnya supaya mereka hidup benar di hadapan Tuhan. Dan kemudian kita tahu kasih karunia-Nya tidak berhenti sampai di sana. Dia berjalan menuju kepada salib dan dia disalibkan di atas kayu salib demi menebus dosa umat manusia. Dosa yang tidak bisa diampuni. Dia mati dan membuat kita diselamatkan, diubahnya dari seorang budak dosa menjadi anak-anak Allah. Oleh kasih karunia tidak hanya berhenti di sana, tetapi dilanjutkan. Kehidupan kita sebagai orang percaya hidup di dalam kasih karunia, pemeliharaan, ya di dalam kondisi sesuatu yang mungkin kita merasa lemah, ada diberikannya kemampuan supaya kita menang atas dosa, atas penderitaan. Itu bicara kasih karunia demi kasih karunia. Firman Tuhan menunjukkan ada berapa orang mengalami hal-hal seperti ini. Kita bisa mengerti dari kisah-kisah ya dari seorang yang bernama Nuh. Bapak Ibu Saudara tahu kondisi di mana zaman Nuh. Ya, dikatakan bahwa orang-orang pada zaman itu ya kecenderungannya adalah berbuat dosa. Sehingga Allah marah dan Allah berkata, aku akan memusnahkan semua ciptaan yang ada. Manusia, hewan, tumbuhan dimusnahkan. Tetapi Nuh mendapatkan kasih karunia di hadapan Allah. Sehingga apa? Dia, istri dan ketiga orang anak dan mantunya diselamatkan dari air bah yang ada. Semata-mata karena kasih karunia daripada Allah buat Nuh. Dan selanjutnya keturunan demi keturunan sampailah kepada Abraham. Abraham mendapatkan kasih karunia di mata Tuhan. Ya, dia melahirkan keturunan-keturunan sampai kepada Yakub yang melahirkan 12 orang. Jadi suku bangsa Israel. Nah, suku bangsa Israel ini mendapatkan kasih karunia di hadapan Tuhan.
Dia dipilih dari sekian banyak orang di dunia ini. Dipilihnya suku bangsa Israel demi menggenapi janjinya kepada seorang bernama Abraham yang mendapatkan kasih karunia di mata Tuhan. Tapi di dalam perjalanannya, bangsa Israel ini pada akhirnya dia tinggal di negara Mesir. Mereka mengalami penderitaan dan Allah mendengar doa dari bangsa Israel. Dan Allah mengizinkan seorang bernama Musa untuk membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir menuju ke tanah Kanaan. Tetapi kita tahu perjalanan bangsa Israel ini ada banyak hal yang menunjukkan bahwa bangsa Israel ini adalah bangsa yang keras kepala, yang seringkali berontak, yang sering mengomel, orang-orang yang tidak pernah bersyukur. Satu kali ketika Musa diminta untuk ke atas gunung, bertemu dengan Allah di atas gunung, maka apa yang terjadi? Bangsa Israel yang ada di bawah, mereka membuat patung dan menyembahnya. Dan ketika hal itu terjadi, maka Allah menyuruh Musa untuk turun. Dan Allah berkata kepada Musa, aku akan memusnahkan bangsa ini, hanya engkau saja. Tetapi kembali Musa menundukkan diri, merendahkan diri, memohon belas kasihan daripada Allah buat bangsa Israel. Dia berkata, Tuhan jangan kau musnahkan bangsa Israel ini. Kalau engkau musnahkan, maka orang-orang akan berkata, engkau tidak sanggup membawa bangsa Israel ini menuju ke tanah Kanaan, maka mereka mati semua di padang gurun. Jangan kau lakukan Tuhan. Dan karena kasih karunia Tuhan, doa dari seorang Musa dikabulkan oleh Allah. Dan Allah berkata, baik, aku mendengarkan permohonanmu, tapi aku tidak akan berjalan dengan bangsa ini. Karena kalau aku berjalan bersama dengan bangsa ini, maka mereka akan mati semua. Aku akan mengutus malaikat Tuhan berjalan di depan, supaya mereka masuki tanah Kanaan, dan orang-orang musuh-musuh yang ada di sana dimusnahkan. Mereka akan menduduki tanah Kanaan. Tetapi sekali lagi Musa berdoa kepada Allah, dan dia berkata demikian, Allah, bagaimana kami tahu bahwa kasih karunia-Mu Engkau berikan kepada kami, selain Engkau ada bersama kami, berjalan bersama-sama menuju tanah Kanaan. Dan Musa yang mendapatkan kasih karunia di mata Allah, maka doanya dijawab dan dikabulkan oleh Allah di surga. Allah berjalan bersama mereka bangsa Israel yang keras kepala. Tapi Allah mau bersama mereka karena ada seorang Musa yang mendapatkan kasih karunia di mata Tuhan. Selanjutnya perjalanan itu tidak berhenti sampai sana. Dan kita tahu ada seorang wanita namanya Maria. Maria mendapatkan kasih karunia di mata Allah. Dari banyak wanita yang ada di muka bumi ini, hanya Maria yang ditunjuk sebagai ibu daripada juru selamat itu. Dan kita merayakannya sebentar lagi. Ya, Yesus yang lahir di dunia sebagai juru selamat. Ya, kasih karunia itu bicara tentang sesuatu, ya, di mana seharusnya kita tidak pantas. Apakah pantas Nuh? Ya, apakah tidak ada dosa yang dimiliki oleh Nuh? Apakah tidak ada kesalahan yang dilakukan oleh Musa? Apakah tidak ada hal-hal yang salah dengan Maria? Tapi sekali lagi bicara tentang kasih karunia itu adalah pemberian Allah. Allah memberikan kepada siapa dia mau memberikan kasih karunia-Nya. Nah, selain hal itu ada arti lain daripada kasih karunia. Kasih karunia itu juga bicara tentang kemampuan menanggung beban, penderitaan, dan tetap bersuka cita menghadapinya. Sebuah kisah yang disampaikan di 2 Korintus 8 ayat 1 sampai 2, jemaat Makedonia. Jemaat Makedonia ini adalah jemaat yang miskin, yang ada di dalam penderitaan, ada di dalam masalah. Tetapi Paulus menyaksikan kepada orang-orang Korintus, orang Korintus jemaat yang kaya, jemaat yang terpelajar, jemaat yang memiliki segala sesuatunya. Dan dia berkata, sementara jemaat ini di dalam kekurangan, di dalam penderitaan, berbagai-bagai penderitaan,
tetapi mereka dengan sukacita memberikan kepada orang-orang yang ada di Yerusalem, orang-orang yang sedang kelaparan di sana. Pelayanan kasih diberikan kepada mereka, ya, dan mereka meminta kepada Paulus supaya mereka ikut terlibat di dalam pelayanan kasih ini. Sebuah hal yang mungkin kita tidak pernah pikirkan, tetapi kasih karunia itu bicara juga tentang kemampuan menanggung beban penderitaan dan tetap bersukacita menghadapinya. Mereka sadar berkat utama yang mereka miliki adalah keselamatan jiwa mereka, di mana Yesus sudah mati untuk mereka. Nah, hari ini saya mengajak Bapak Saudara untuk belajar bagaimana kita hidup di dalam kasih karunia Tuhan. Di luar keselamatan yang kita sudah peroleh ini. Tetapi biarlah kita belajar bagaimana kita hidup di dalam kasih karunia Allah senantiasa. Saya mengajak Bapak Saudara untuk merenungkan kisah ini. Di dalam Lukas 1 ayat 5-7 sampai 14 ada sebuah kisah tentang seorang yang bernama Sakaria. Pada zaman Herodes, Raja Yudea adalah seorang imam yang bernama Sakaria dari rombongan Abia. Istrinya juga berasal dari keturunan Harun, namanya Elisabet. Mari kita baca sama-sama 1, 2, 3. Keduanya adalah benar di hadapan Allah dan hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan dengan tidak bercacat. Tetapi mereka tidak mempunyai anak sebab Elisabet mandul dan keduanya telah lanjut umurnya. Tetapi malaikat itu berkata kepadanya, jangan takut hai Sakaria, sebab doamu telah dikabulkan dan Elisabet istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu. Dan haruslah engkau menamai dia Yohanes. Engkau akan bersukacita dan bergembira, bahkan banyak orang akan bersukacita atas kelahirannya itu. Lalu Sakaria kepada malaikat itu, bagaimana aku tahu bahwa hal itu akan terjadi? Sebab aku sudah tua dan istriku sudah lanjut umurnya. Bapak Saudara, kita pernah mendengar tentang kisah ini. Sakaria, imam yang seringkali datang ke rumah Tuhan berdasarkan undian, mereka kemudian harus memberikan persembahan kepada Tuhan sesuai penunjukan yang ada. Sakaria pada kondisi yang ada, mereka sudah tua, istrinya mandul, tetapi mujizat Tuhan terjadi. Kita bisa melihat bagaimana pelajaran yang ada, ya, bagaimana mereka hidup di dalam kasih karunia Allah. Satu hal yang kita bisa lihat dalam Lukas 1 ayat 6 yang berkata bahwa keduanya adalah benar di hadapan Allah dan hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan dengan tidak bercacat. Ya. Sebuah hal yang kita renungkan, perlu renungkan bersama-sama. Bagaimana kita hidup dalam kasih karunia Allah. Tidak cukup keselamatan, tetapi ada kasih karunia Allah yang diberikan kepada kita. Karena di dalam segala kepenuhannya, sekali lagi, kasih karunia demi kasih karunia diberikannya kepada orang-orang yang mengasihi Tuhan. Dikatakan keduanya adalah benar di hadapan Allah. Nah, bicara tentang kebenaran ini bicara tentang hati atau kehidupan yang menyenangkan hati Tuhan. Nah, kita perlu tahu ketika kita hidup di dalam kebenaran, maka Allah akan membawa kita kepada berkat, kepada perlindungan di dalam keluarga. Dan hal yang kita perlu sadari, dikatakan keduanya, suami dan istri. Suami dan istri harus hidup di dalam kebenaran. Kalau satu orang saja, suami saja hidup di dalam kebenaran. Kalau istrinya tidak hidup dalam kebenaran, tapi hidup jauh daripada Tuhan. Dia melakukan hal-hal yang tidak berkenan pada Tuhan. Saya percaya bahwa rumah tangga itu tidak akan kokoh, tetapi akan jadi ada banyak masalah di sana. Hidup mereka jauh daripada Tuhan. Demikian juga kalau hanya istri saja yang datang sama Tuhan, setia sama Tuhan, sedangkan suaminya jauh daripada Tuhan, hidup di dalam kejahatan, di dalam dosa, maka rumah itu akan menjadi rumah yang tidak mendatangkan sejahtera. Ada banyak kebocoran dalam rumah tangga, akan banyak percecokan, bukan berkat yang datang, tapi kutuk yang datang dalam rumah tangga itu. Makanya firman Tuhan menolong kita,
baiklah suami, baiklah istri, engkau hidup benar di hadapan Allah. Yang mengerti katakan amin. Nah, dari sana kita bisa mengerti bahwa ketika kita bicara tentang hidup dalam kasih karunia Tuhan, kita bisa melihat contoh dari seorang yang bernama Ayub. Berapa waktu lalu kita bisa bicara tentang Ayub ya. Mereka yang hidup di dalam kebenaran, maka firman Tuhan menuliskan bahwa mereka hidup di dalam berkat dan pelindungan. Ya, satu kali kisah ini dimulai daripada iblis yang datang kepada Allah dan Allah berkata, apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia yang demikian saleh, jujur dan takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Lalu jawab iblis, apakah dengan tidak mendapat apa-apa Ayub takut akan Allah? Bukankah engkau yang membuat pagar sekeliling dia dan rumahnya serta segala yang dimilikinya? Apa yang dikerjakannya telah kau berkati dan apa yang telah dimilikinya makin bertambah di negeri itu. Dari firman Tuhan ini kita sadar bahwa ketika orang yang hidup takut akan Tuhan, hidup di dalam kebenaran, hidup melakukan perintah Tuhan, maka akan ada pelindungan Tuhan, maka ada berkat Tuhan yang dilimpahkan. Bukankah itu yang kita seringkali doakan dalam kehidupan kita? Ya, Tuhan lindungi kami, Tuhan berkati kami. Ya, dimulai daripada kehidupan yang apa? Kehidupan yang menyenangkan hati Tuhan, kehidupan yang benar di hadapan Tuhan. Maka Tuhan memberikan pelindungannya, maka Tuhan memberikan berkatnya. Ya, orang Kristen ya tidak hanya perlu hidup di dalam pengertian bahwa aku sudah selamat. Tetapi baiklah orang percaya, orang Kristen yang mengaku murid Kristus, baiklah kita belajar untuk hidup di dalam kebenaran dan kekudusan. Katakan bersama-sama kebenaran dan kekudusan. 1, 2, 3, kebenaran dan kekudusan. Ya, seringkali kita hanya mengerti bahwa aku sudah diselamatkan cukup, tidak. Tetapi baiklah kita hidup di dalam kebenaran dan kekudusan. Kebenaran kekudusan itu menolong kita, keluarga itu hidup benar di hadapan Tuhan. Ada banyak kerusakan karena pada dasarnya ada kehidupan yang tidak benar, entah salah satunya jauh daripada Tuhan, entah dua-duanya jauh daripada Tuhan. Tetapi ketika kita hidup dalam kebenaran, kekudusan, menyenangkan hati Tuhan, maka janjinya, berkatnya, perlindungannya diberikan dalam kehidupan kita. Zakaria dan Elisabet tidak hanya hidup dalam kebenaran, tetapi dikatakan hidup juga menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan dengan tidak bercacat. Mereka melakukan firman Tuhan dengan benar. Mereka melakukan firman Tuhan dengan taat. Ya, membuat iman mereka kokoh di dalam pencobaan. Pencobaan yang paling besar buat mereka adalah ketika mereka tidak punya anak. Ya, si Elisabet mandul. Tentunya ada banyak doa yang dinaikkan kepada Tuhan. Sampai akhirnya dia tua, tidak mendapatkan anak. Tetapi mereka tetap setia sama Tuhan. Hidup taat, ya, hidup benar. Dan pada kondisi yang ada, dia tidak jauh daripada Tuhan. Dia tidak mencela Tuhan. Dan biarlah setiap orang yang mengerti akan hal ini, kita juga belajar akan apa yang dilakukan oleh si Zakaria dan si Elisabet. Karena firman Tuhan menolong kita untuk mengerti bahwa ketika kita melakukan firman Tuhan, itu seperti kita mendirikan rumah di atas batu. Kemudian turunlah hujan, datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu. Tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Ya, ada banyak hal yang terjadi dalam kehidupan kita. Di dalam kehidupan pribadi, kehidupan keluarga, kehidupan pekerjaan, kehidupan bisnis. Ada banyak saja masalah yang melanda, ada resesi, ada pertengkaran di dalam rumah tangga, ada kekurangan, ada sakit penyakit, ada banyak hal. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataan Tuhan dan melakukan firman Tuhan, semuanya bisa menimpa mereka, tetapi iman mereka tetap kokoh di dalam Tuhan. Kita memerlukan ini Bapak Ibu Saudara.
Karena perjalanan kehidupan kita kan tidak hanya sampai sini. Tetapi kita perlu berjalan sampai pada akhirnya kita menerima kehidupan kekal bersama Tuhan di dalam kerajaan surga. Kita perlu iman yang kokoh. Ada banyak hal, mungkin bukan hanya penderitaan, bahkan kekayaan, bahkan hal-hal yang menyenangkan hati kita, bisa menggoda kita dan membawa kita jauh daripada Tuhan. Tetapi ketika kita melakukan firman Tuhan mengajar kita supaya kita mendahulukan Tuhan lebih daripada hal yang lain. Ya, menyembah Tuhan bukan mamon. Ketika kita ada di dalam posisi itu, kita mempertahankan iman kita sampai pada akhirnya. Ketika kita melakukan firman Tuhan, orang menyakiti hati kita, membuat kita kecewa, pendeta, teman, keluarga menyakiti hati kita, maka firman Tuhan mengajar kita untuk mendoakan, mengampuni, ya, supaya mereka juga menerima kasih karunia Tuhan. Dan akhirnya kita bisa tetap kokoh di dalam Tuhan. Karena apa? Seringkali kekecewaan, seringkali hal-hal yang menyakitkan hati kita, membawa kita mungkin mundur daripada Tuhan, jauh daripada Tuhan. Kita memerlukan iman yang kokoh di dalam kehidupan ini. Ada banyak kehilangan mungkin terjadi dalam kehidupan kita. Tetapi kita bisa berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Ketika kita melakukan firman Tuhan ini, maka kita memiliki iman yang kokoh. Iman itu yang menolong kita untuk hidup, untuk menerima semua janji kebenaran firman Tuhan. Kalau kita lihat selanjutnya, akibat hidup di dalam kebenaran, kasih karunia Tuhan itu tercurah kepada kehidupan Elisabet, kepada kehidupan Zakaria. Kita bisa melihat Tuhan itu mengabulkan doa mereka. Ya. Mungkin saat itu saya percaya mereka sudah tidak ada harapan lagi. Sudah mandul, usianya sudah tua. Orang tua jarang bisa melahirkan. Kalau ada yang mau melahirkan mereka takut sudah tua, nanti mereka terancam jiwanya, terancam hidupnya. Makanya ketika ini Tuhan mengabulkan doa, saya merenungkan mungkin saat itu sudah tidak didoakan lagi. Sudah mandul, sudah tua, bagaimana mau minta anak lagi, sudah lupa dengan doanya. Ya, bahkan tidak mengharapkan lagi punya anak. Mungkin doa itu sudah bukan jadi list doanya lagi. Karena sudah mandul, sudah lama sekali. Ya, tetapi di dalam Lukas 1 ayat 13 berkata, tetapi malaikat itu berkata padanya, jangan takut hai Zakaria, sebab doamu telah dikabulkan dan Elisabet istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu dan haruslah engkau menamai dia Yohanes. Kadang jawaban doa itu lama Bapak Ibu Saudara terjadi dalam kehidupan kita. Ya, Tuhan saat itu mengabulkan doanya seorang yang memiliki belas kasih karunia di hadapan Tuhan. Zakaria dan Elisabet menerima pengabulan doanya. Ya. Saya percaya di tengah-tengah kondisi keluarga juga ada kesaksian yang pernah kita dengarkan. Maafkan saya mungkin kalau ada yang di sini yang datang. Saya senang dengan kisah ini. Ada seorang ibu, mohon maaf ya. Saya ngomong ya dengan ini ya. 12 tahun menunggu. Bagaimana dia bergumul dengan kehidupan keluarganya. Di tengah-tengah kondisi di mana dia merasa, Tuhan aku sudah menyerah ini Tuhan. Di bulan Desember ini, ya sama Desember ini. Januari kalau tidak ada jawaban Tuhan, aku mengambil keputusan yang lain. Tetapi Tuhan jawab di tengah-tengah kondisi yang ada. Saya percaya doa yang dinaikkan kita pada Tuhan tidak pernah sia-sia. Doa yang kita naikkan Tuhan mau mengabulkan buat kita semua. Amin. Baiklah kita hidup dalam kasih karunia Tuhan. Ada banyak hal kita mungkin bertanya, mengapa? Mengapa belum terjadi Tuhan? Tapi orang yang hidup dalam kasih karunia Tuhan, Tuhan mengabulkan doanya. Tugas kita adalah ini. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegakkan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Ini adalah tugas kita. Berdoa sampai Tuhan mendatangkan mujizatnya. Tuhan menjawab doa kita, mengabulkan doa kita. Ini yang harus kita yakini. Tidak ada doa yang sia-sia yang kita naikkan kepada Tuhan. Bahkan di kondisi, kita lihat kondisi
Sakaria ini mungkin dia sudah tidak mengharapkan, tetapi di dalam kasih karunia Tuhan, Tuhan memberikan kepada mereka. Kisah 2 orang ya di kota kami, ya usia mungkin sudah 50 mendekati 60 tahun. Mereka punya permohonan doa yang mungkin sudah dilupakan. Ya, satu orang adalah guru sekolah minggu. Dia sudah punya 2 anak laki-laki, tapi tidak punya anak perempuan. Yang besar kalau tidak salah sudah mahasiswa, yang kedua mungkin SMP atau SMA. Ya, di dalam doa mereka kepingin seorang anak wanita begitu ya. Tapi mungkin sudah dilupakan karena usia. Apa yang terjadi? Ya, tiba-tiba datang ke gereja dan ketemu kami. Dan dia berkata istrinya, saya hamil lagi. Dan kami kaget begitu ya. Yang keluar ternyata anak wanita, usianya cukup jauh. Dan orang seringkali, ini cucu kamu ya, gitu ya. Tapi buat dia berkata, bukan. Tapi buat dia mengatakan, ucap syukur sama Tuhan. Laki-laki dan kemudian wanita. Ya, berkat Tuhan di kondisi di mana dia merasa tidak mungkin. Istri sudah berumur, takut untuk melahirkan. Satu lagi seorang pengurus pelayanan di WBI. Ya, dia punya anak. Kalau tidak salah 3 orang, wanita semua. Dia mendambakan pria. Tapi karena usia dan sudah kelihatannya sudah cukup banyak, dia tidak pernah doa lagi untuk anak pria. Dia merasa ya sudah lanjut. Tapi satu hari di usia 50 tahun mendekat 60, dia datang. Dan dia malu, dia mengatakan saya hamil. Dan kami guyon dengan dia, loh kok bisa? Terus dia nunjukkan suaminya, ya gara-gara dia sih gitu ya. Dia hamil gitu ya. Nah, tetapi apa yang terjadi? Ketika lahir, anak yang lahir adalah anak laki-laki. Tuhan masih sanggup dengar doa kita dan mengabulkan doa kita. Maukah kita hidup dalam kasih karunia Tuhan? Ada banyak doa yang kita naikkan, mungkin saat ini belum terjawab, tetapi orang-orang yang hidup dalam kasih karunia Tuhan, Tuhan mengabulkan doa, Tuhan memberikan mujizatnya. Ya, Sakaria sendiri tidak percaya bagaimana aku tahu bahwa hal itu terjadi sebab aku sudah tua dan istriku sudah lanjut umurnya. Saya mau katakan keterbatasan kita tidak pernah dapat menghalangi mujizat Tuhan terjadi dalam kehidupan kita. Yang percaya katakan amin. Tidak ada satupun pikiran kita seringkali menghalangi berkat Tuhan, menghalangi mujizat Tuhan. Elizabeth mandul, keduanya sudah lanjut umur. Tidak mungkin punya anak secara pemikiran manusia. Hal itu mustahil. Ya, tetapi mujizat Tuhan diberikan. Ya, bahkan ketika Sakaria tidak percaya, Tuhan membuktikan bahwa Allah sanggup mengadakan mujizatnya. Kasih karunia Tuhan diberikan kepada orang-orang yang hidup benar, hidup mengasihi Tuhan. Dan saya berdoa hal ini terjadi. Firman Tuhan berkata bahwa Yesus memandang mereka dan berkata, bagi manusia hal itu tidak mungkin. Tetapi bagi Allah segala sesuatu mungkin. Apakah engkau percaya dengan firman Tuhan ini? Apakah ada yang engkau sedang doakan saat ini? Entahkah anak, istri, suami, keluarga, mereka belum bertobat, atau engkau sedang ada pergumulan-pergumulan hal-hal yang ada sekitar engkau, pekerjaankah, keluargakah, dan semuanya. Bagi Tuhan tidak ada yang tidak mungkin. Ya. Tuhan itu menghapuskan air mata mereka, rasa malu, aib, tidak punya anak, aib. Ya. Mungkin Yohanes tidak punya adik lagi, karena firman Tuhan tidak menuliskan hal itu. Tetapi kelahiran daripada Yohanes menghapuskan rasa malu Elizabeth dan keluarganya. Doa yang dinaikkan, orang-orang benar, Tuhan mau dengar, Tuhan bisa mengadakan mujizatnya, menghapuskan air mata, rasa malu, dan hal-hal yang mungkin yang ada dalam kehidupan mereka. Bapak Ibu Saudara masih ingat dengan kisah daripada lagu Amazing Grace. Seorang menuliskan hal ini di kondisi-kondisi di mana dia hampir mati. Seorang anak kecil, ya. Dia berhenti sekolah, dia tidak melanjutkan pendidikannya. Dia hidup bersama dengan ayahnya seorang pelaut, istrinya tinggal di
di darat, tapi suami seringkali pergi-pergi karena dia tidak punya pekerjaan. Akhirnya anak ini dibawa ke laut, jadi pelaut. Sang ibu terus berdoa, ya berdoa untuk suaminya, berdoa untuk anaknya. Anaknya ini pada akhirnya hidup sesuai dengan apa yang dia lihat. Dia hidup di dalam dosa, hidup di dalam kemabukan, dia hidup di dalam dosa seks, dia hidup di dalam dosa-dosa yang ada semua. Dia lakukan semua, dia menghujat Tuhan dan banyak hal yang dia lakukan. Tetapi ibu yang ada di darat terus berdoa untuk suaminya, untuk anaknya. Sampai satu hari di tengah-tengah kondisi yang ada gelombang besar melanda kapal itu dan hampir tenggelam. Di tengah-tengah ketakutannya anak ini terus berdoa, dia ingat apa yang dilakukan oleh ibunya. Dia sadar dan dia kembali duduk diam, merendahkan diri, berdoa minta kelepasan. Dan pada akhirnya anak ini lepas daripada badai itu dan dia bisa sampai ke darat. Dan dia bertobat ya dari kehidupannya yang rusak, dia hidup di dalam kebenaran dan dia menuliskan sebuah lagu yang kita kenal, sangat besar anugerahnya, sangat besar anugerahnya yang telah kau berikan. Dulu sesat dalam dosa, kini dipimpinnya. Doa seorang ibu yang sungguh hati, anaknya diselamatkan, dipulihkan. Orang yang hidup benar di hadapan Tuhan, kasih karunia Tuhan dilimpahkannya ke dalam kehidupan kita. Bukan hanya keselamatan, tetapi kehidupan yang terus-menerus di dalam kasih karunia Tuhan dilimpahkan pada hidup kita. Nah pertanyaannya, mengapa ada yang dikabulkan doanya dan mengapa yang lain tidak dikabulkan? Ada berapa hal yang ingin saya membawa Bapak Israel untuk merenungkan bersama-sama. Yang pertama mungkin apa ada yang perlu kita bereskan di dalam kehidupan kita. Mungkin ada hal-hal yang kita perlu bereskan. Yesaya 59 berkata, sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu. Dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Mungkin ini tidak penghalang doa kita selama ini. Mengapa doa kita tidak dijawab, tidak dikabulkan? Ada hal-hal yang tersembunyi. Firman Tuhan mengajar kita, kalau engkau membenci saudaramu, maka Allah yang di surga juga tidak akan mengampuni dosamu. Mari kita belajar untuk mengampuni mereka, ya supaya doa kita dikabulkan oleh Tuhan. Mungkin ada dosa-dosa lain yang hanya engkau dan Tuhan saja yang tahu. Mari kita selesaikan itu dengan Tuhan. Bahwa segala hal yang engkau tidak bereskan, engkau tahu itu hidup dalam tidak benar, bereskan. Karena firman Tuhan yang merupakan pemisah kita adalah kejahatan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kita adalah dosa kita. Malam ini, baiklah kita selesaikan dengan Tuhan. Mungkin ini kita perlu bereskan sehingga kita hidup benar di hadapan Tuhan. Kasih karunia Tuhan dilimpahkan dalam kehidupan kita. Mengapa kita tidak dikabulkan doanya? Mungkin ada doa yang memuaskan hawa nafsu. Atau kamu berdoa juga, tapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Memuaskan keinginan daging. Memuaskan keinginan hawa nafsu kita. Sehingga Tuhan tidak mendengar doa kita. Atau mungkin kita berdoa tapi tidak sungguh-sungguh percaya. Seperti orang-orang yang ada di Nazaret, mereka berkata, aku kenal Yesus. Ini kan orang dari seorang Yusuf, ayahnya, Yusuf yang seorang tukang kayu itu. Ya. Dan dikatakan lalu mereka kecewa dan menolak Yesus. Maka Yesus berkata kepada mereka, seorang nabi dihormati di mana-mana kecuali di tempat asalnya sendiri dan di rumahnya. Dan karena ketidakpercayaan mereka tidak banyak mujizat diadakannya di situ. Mungkin kita berdoa tapi tidak disertai dengan iman. Tidak disertai percaya bahwa Allah sanggup menjawab, mengabulkan doa kita. Sehingga doa kita tidak jawab.
Firman Tuhan berkata, karena ketidakpercayaan mereka, tidak banyak mujizat diadakan di sana. Atau juga hal ini, mengapa tidak dikabulkan? Seperti yang terjadi dengan Paulus. Paulus yang bertobat, dia mendapatkan kasih karunia demi kasih karunia. Dia melayani dan menyembuhkan banyak orang sakit. Dia sendiri pernah disembuhkan dari mata yang buta karena sinar yang terang membuat dia buta. 3 hari dia tidak melihat dan dipulihkan. Tapi dikatakan dia memiliki yang disebut duri di dalam daging. Firman Tuhan menuliskan tentang hal itu, aku sudah 3 kali berseru pada Tuhan supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Dia berkata bahwa aku melihat ada seorang yang diangkat naik ke surga. Dan oleh karena penglihatan itu dia merasa bahwa itu yang menyebabkan dia sakit dan Tuhan izinkan hal itu terjadi. Dia berdoa, tidak disembuhkan. Ternyata jawabannya adalah kasih karunia Tuhan cukup buat dia. Supaya dia tidak sombong, tidak bermegah. Dan dia menurut tunduk kepada apa yang dikatakan oleh Tuhan. Bapak Ibu Saudara pernah dengar kisah tentang Nick Vujicic tentunya. Ya ada banyak kita. Dia tidak punya tangan, tidak punya kaki. Ya, dia berdoa sekian lama. Dia merasa frustasi, ingin bunuh diri. Ya, dia merasa tertolak, kondisinya tidak sempurna. Dia berdoa tapi tidak dijawab. Sampai pada akhirnya dia berkata bahwa aku tahu kasih karuniaku sampai hal ini aja. Dan dia terus membangun dirinya. Dia datang pada Tuhan. Dan dia sekarang ini menjadi orang yang memuatkan orang-orang yang lain. Ya, di tengah-tengah kondisinya, dia tetap bisa berkata Allah itu baik. Karena dia tahu kasih karunia Tuhan itu cukup dengan kondisi yang ada. Tetapi Tuhan mengasihi dia dan dia percaya dengan kehidupannya itu dapat menguatkan orang-orang lain. Orang-orang yang lemah dapat dikuatkan oleh dia. Pak Rubin sempat cerita juga tentang Joni Eareckson Tada. Ya, Joni Eareckson Tada. Seorang wanita pelompat indah. Satu kali dia melompat ya di tebing laut gitu dan kemudian dia jatuh di tempat yang airnya surut dan akhirnya apa yang terjadi? Dia akhirnya lumpuh badannya, hanya kepalanya saja yang bergerak. Dia putus asa, bagaimana seorang peloncat indah tidak bisa melakukan tindakannya lagi untuk meloncat indah. Masa depannya seolah-olah hilang. Ya, dia protes, dia ingin mati, tetapi Tuhan menjamah dia dan dia menyadari kasih karunia Tuhan itu cukup buat dia. Dia tidak berontak lagi. Seorang pendeta Billy Graham, dia sering meminta Johnny ini untuk bersaksi tentang keadaan dirinya. Dan di dalam kesaksiannya, akhirnya kita mengerti ada sebuah moto yang dikatakan dia, kalau tidak ada mujizat terjadi dalam kehidupanku, biarlah hidupku ini menjadi mujizat untuk orang lain. Karena dia tahu kasih karunia Tuhan itu cukup buat dia. Dan dia bisa menerima apa yang ada. Nah, kasih karunia ini menunjukkan lagi. Memampukan kita untuk hidup di dalam keterbatasan yang ada. Dengan sukacita. Dan percaya bahwa keterbatasan itu mendatangkan berkat juga buat orang lain. Yang jadi masalah buat kita, firman Tuhan mengingatkan kita. Janganlah supaya engkau seorang diri pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah. Agar jangan tumbuh akar yang pahit dan menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Ketika kita kecewa, ketika kita mengalami penolakan, ketika kita merasa tidak berdaya, merasa tidak berharga, kita menjauh daripada kasih karunia Tuhan, lupa dengan persekutuan dengan Tuhan, lupa mengasihi Tuhan di dalam doa, di dalam firman, lupa untuk menjalankan firman Tuhan. Pada akhirnya kita hidup jauh daripada Tuhan.
Firman Tuhan mengingatkan kita, jangan engkau jauh daripada kasih karunia Tuhan. Supaya apa? Tidak timbul akar pahit, tidak timbul kerusuhan, mencemarkan banyak orang. Orang yang jauh daripada Tuhan. Ya, ada banyak akar pahit, tidak bisa mengampuni orang, tidak bisa hidup rukun dengan orang. Akan ada banyak kata-kata pahit yang keluar, membawa kerusakan, membawa orang-orang tidak nyaman dengan mereka. Oleh karena itu, biarlah setiap orang hidup di dalam kasih karunia Tuhan senantiasa. Dan kita di atas segalanya, kita perlu ingat sekali lagi, Allah itu peduli dengan keselamatan hidup kita, keselamatan jiwa kita. Lebih dari segala sesuatu, lebih daripada kekayaan, lebih daripada kesehatan, lebih dari segala hal-hal yang kita inginkan. Allah peduli dengan keselamatan jiwa kita. Tuhan tahu apa yang baik buat kita. Ingat, berkat utama yang Tuhan sudah berikan pada kita, dan kita patut mengucap syukur adalah keselamatan yang diberikan Tuhan buat hidup kita. Sebagai kesimpulan, ya, biarlah kita hidup benar dan senantiasa mentaati firman-Nya. Kita perlu berdoa, merendahkan diri di hadapan Tuhan, memahami, bersyukur atas apapun jawaban Tuhan. Dan saya percaya ketika kasih karunia-Nya dilimpahkannya pada kita, maka kita bisa mengucap syukur untuk segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita. Bahkan Bapak Saudara perlu ketahui dan sadari bahwa kehidupan kita sampai hari ini semata-mata karena kasih karunia Tuhan. Yang percaya katakan amin. Tidak ada hal yang lain yang kita bisa banggakan dalam kehidupan kita. Berkat kondisi yang ada, ya semua di dalam pengetahuan Tuhan. Allah baik adanya, Allah peduli dengan kehidupan kita. 1 Korintus 15 ayat 10a, mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahnya kepadaku tidak sia-sia. Kasih karunia Tuhan yang dilimpahkan pada kita tidak sia-sia. Amin? Tidak sia-sia. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini menguatkan kita, menolong kita untuk hidup senantiasa di dalam kasih karunia Tuhan. Karena di dalam segala kepenuhan Allah, Tuhan ingin memberikan kita kasih karunia demi kasih karunia. Dia yang sudah lahir di dunia ini, Dia yang menebus dosa kita, tidak hanya sampai di sini, kasih karunia Tuhan dilanjutkannya sampai kita masuk dalam kehidupan yang kekal. Kita membutuhkan kasih karunia Tuhan senantiasa. Kiranya firman Tuhan ini menguatkan kita semua. Amin untuk firman Tuhan.